Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok terakhir dengan materi banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu Umi Amanah, Aisyah Murtiningrum, selanjutnya ada Titania. Nah, di sini upaya hukum di pengadilan, ada upaya hukum melawan gugatan, upaya hukum melawan putusan seperti itu, ada upaya melawan hukum melawan sita, dan selanjutnya adalah upaya hukum untuk mencampuri proses. Nah, upaya hukum sendiri yaitu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim seperti itu, yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, tidak memenuhi rasa keadilan menurut yang digugat atau si penggugat seperti itu. Karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kehilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Maka dari itu, dari salah satu pihak yang merasa tidak puas, dia melakukan peninjauan kembali atau yang biasa disebut banding seperti itu. Oleh karena itu, perlu adanya pemaparan tentang apa sih yang dimaksud hukum-hukum, upaya-upaya hukum yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini upaya hukum melawan gugatan, ada ekspresi, rekonvensi atau gugatan balik menggugat si penggugat seperti itu, minta Freijwaring. Yang selanjutnya yaitu upaya hukum melawan putusan. Nah, upaya hukum melawan putusan itu yaitu ada dua jenis, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum biasa ini ada namanya verset, proses verset, proses banding, dan proses kasasi. Di upaya hukum luar biasa ini ada tinjauan-tinjauannya, ada rekes sipil atau peninjauan kembali seperti itu, Derden verset, dan selanjutnya upaya hukum melawan sita. Nah, upaya hukum melawan sita ini adanya verset yang bersangkutan, dan verset pihak ketiga. Yang terakhir, upaya hukum untuk mencampuri proses. Upaya hukum untuk mencampuri proses ini adanya intervensi, selanjutnya ada voguing, turut serta pada salah satu pihak seperti itu, dan adanya Freijwaring, yakni ditarik sebagai penjamin. Dari semua macam-macam upaya hukum yang saya jelaskan tadi, di makalah kami yang kita bicarakan adalah tentang upaya hukum melawan putusan, yaitu upaya hukum biasa atau bisa disebut banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa itu disebut dengan peninjauan kembali dalam perspektif di pengadilan. Nah, banding sendiri, apa sih banding? Banding itu adalah permohonan yang diajukan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam tingkat banding oleh pengadilan agama tinggi, karena merasa belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi di tingkat pertama ini, si penggugat atau penggugat yang merasa tidak puas dengan putusan hakim bisa melakukan
banding tersebut. Nah, dasar hukum pengajuan banding apa saja sih? Nah, dasar hukum pengajuan banding itu pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan selanjutnya pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Nah, syarat-syarat banding di sini bisa teman-teman baca ya. Yang pertama itu diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, yaitu pihak A dan pihak B yang masuk dalam perkara pengadilan, si penggugat atau yang digugat. Nah, selanjutnya diajukannya masih dalam masa tenggang waktu banding seperti itu, atau selanjutnya putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding, membayar panjar biaya banding kecuali dalam hal prodeo. Prodeo ini yaitu bisa dikatakan tunjangan untuk masyarakat yang tidak mampu, digratiskan oleh negara ketika dia meminta banding. Intinya dibiayai oleh negara seperti itu. Yang terakhir yaitu menghadapi kepaniteraan pengadilan agama yang diputuskan dimohonkan banding. Nah, tata cara pengajuan banding yaitu banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1949 tentang peraturan peradilan undang-undang di Jawa dan di Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada Rezim. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 1999 ya harusnya, sampai dengan pasal 199 sampai dengan pasal 205. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu 14 hari kalender terhitung keesokan hari dari dan tanggal putusan dijatuhkannya apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari sebelumnya. Nah, kasasi di sini ada yang kasasi dari hasil putusan kasasi, yakni mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama, atau terdapat putusan pengadilan tingkat banding agama ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan tingkat pertama yang memutuskan karena adanya alasan tertentu dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dasar hukum kasasi ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dinyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dipinatkan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkaranya telah upaya hukum banding seperti itu karena lain oleh undang-undang. Nah, tata cara kasasi dan pencabutan permohonan kasasi
pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Ini diantaranya ada yang pertama, permohonan diajukan pada pengadilan. Pengadilan agama dengan melengkapi semua kelengkapan administrasinya. Setelah itu, setelah proses administrasi selesai di pengadilan agama, maka akan dilanjutkan pada tingkat Mahkamah Agung dengan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti pencatatan permohonan kasasi oleh panitera Mahkamah Agung dan tahapan lainnya seperti itu. Setelah Mahkamah Agung memberikan putusan, maka putusan Mahkamah Agung dikirim pada pengadilan agama pada meja 3. Selanjutnya memberitahukan kepada kedua belah pihak melalui jurisdika pengganti. Nah, yang selanjutnya ini, sebelum permohonan kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh permohon tanpa persetujuan pihak lawan seperti itu. Nah, selanjutnya apabila berkas perkara belum dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka pencabutan disampaikan kepada para pengadilan agama yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun lisan seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya akta pencabutan permohonan kasasi. Permohonan tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau dan berkas itu tidak perlu diteruskan ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan kasasi telah dicabut, maka putusan yang diminta kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal dibuat akta pencabutan kasasi atau dikeluarkannya penetapan pencabutan. Nah, di sini adanya peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu yaitu memeriksa atau mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap terhadap diketahui terhadap hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain seperti itu. Nah, dasar hukum peninjauan kembali dapat teman-teman baca juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Garing 11970. Nah, syarat-syarat permohonan peninjauan kembali yang pertama yaitu diajukannya oleh pihak yang berperkara ahli warisnya seperti itu, atau wakil yang secara khusus diberi kuasa untuk itu. Yang selanjutnya putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir yaitu diajukannya oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 180 hari atau sesuai alasan yang disebutkan. Terima kasih. Berikut tersebut pemaparan dari perwakilan kelompok kami. Apabila masih banyak penjelasan yang kurang jelas, mungkin kita bisa diskusikan kembali di waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.